Katakan di sini bahwa dia merupakan pernyataan bahwa eksportir penerima LC diberi hak oleh importir untuk menarik wesel. Wesel itu kayak surat perintah pelunasan hutang ya atas bank issuing bank tuh, bank pembuka untuk sejumlah uang yang disebut dalam surat tersebut. Jadi LC itu menyebutkan uangnya loh, di dalam situ disebutkan uangnya. Bang, nih ya LC ini memberikan jaminan, memberikan perintah kepada siapa? Kepada kedua bank tadi, bank issuing maupun bank negotiating bank atau advising bank. Bang, kata-kata si importir, ini saya keluarkan LC ini memberikan izin pada Anda nih, pada si siapa bank pembuka itu, tolong dong ya, kirim uang. Kirim uang ke siapa? Ke shipper. Melalui siapa? Melalui relasi Anda. Banknya siapa? Bank issuing, bank negotiating bank tadi. Tolong keluarkan. Nah ini isinya itu. Jadi kalau misalnya nanti pihak shipper menerima LC itu, wah dia bisa melihat situ berapa jumlah uang yang bakal dia dapatkan berdasarkan tadi hasil transaksi dalam pencapaian kontrak salesnya nanti. Seperti itu kan ya. Nah, itu yang pertama, isi yang pertama. Isi yang kedua apa? Dokumen ini memberikan jaminan bagi eksportir selaku penjual untuk menerima pembayaran. Jadi nggak khawatir. Kalau LC, selama si shippernya ini, shipper kan dia kadang-kala produsen juga ya, dia membuat barang ya, dia perlu modal, perlu ada uang yang harus digantikan dalam produksi suatu barang, maka dia nggak khawatir tidak dibayarkan, tidak. Selama dia memang si shippernya melakukan tindakan sesuai dengan kesepakatan, nggak usah khawatir. Pasti akan dia dibayarkan, terkecuali banyak hal-hal yang di luar kendalinya dia. Misalnya, tiba-tiba negaranya terjadi perang, gitu ya, ada bencana alam yang luar biasa, sehingga proses untuk keluarnya uang jadi susah, atau likuidasi perbankan dunia, kita nggak tahu seperti apa. Nah, itu bisa mengakibatkan dia tidak mendapatkan yang sudah disepakati. Tapi sekali lagi, itu jarang terjadi. Ya, bahkan mungkin sangat minim dan kecil sekali hal itu terjadi. Yang pasti ada LC itu memberikan jaminan shipper, ini ada uangnya kok, bukan ece-ece. Lo produksi aja deh, lo kirim aja deh barangnya. Pasti lo akan dikembalikan itu, pasti akan lo dibayar. Nah, itu tadi ini LC itu. Sebentar. Oke. Kemudian apa lagi? Dokumen ini juga memberikan jaminan bagi siapa? Importir untuk menerima dokumen kepemilikan atau penguasaan atas barang yang dipesan. Jadi intinya si importir sendiri dengan adanya LC itu dia juga merasa tenang. Tenang dalam artian apa? Dokumen yang gue dibutuhkan untuk bisa mengeluarkan barang sebagai bentuk peralihan kepemilikan barang itu bisa gue dapatkan. Kata importer gitu. Dengan dokumen itu, saya bisa ke pelabuhan, saya bisa ambil barang pesanan saya. Dengan dokumen itu, saya bisa menjual barang itu nantinya. Dengan dokumen itu, menjadi jaminan saya bahwa si shipper ini nggak main-main. Gitu. Itu kan pegangannya dia. Gitu. Jadi kalau sudah ada LC, dua pihak ini senang. Yang satu senang jaminan uang pasti dikasih, yang satu senang jaminan bahwa barang yang dikirim sudah pasti akan menjadi miliknya dia. Gitu loh, kalau berdasarkan secara kita konteks secara umum ya. Seperti itu. Jadi memang itulah isi dari LC ya. Nah, perannya memudahkan pelunasan pembayaran transaksi ekspor impor. Gampang lunasinya karena memang kita melibatkan pihak bank. Kita melibatkan pihak bank. Jadi kita nggak usah khawatir tentang hal itu. Nggak usah khawatir tuh duit gue gimana ya kalau nggak ada. Enggak, bank pun nggak akan sembarangan ngeluarin LC. Biasanya dia akan membutuhkan sekian persen dulu untuk masuk ke banknya dia sebagai bentuk jaminan. Sekian persen dari nilai proyek, saya gitu. Kayak misalnya kebanyakan 60%, 60, 70, 30, 60, 40. 60 harus masuk dulu uang, sekian persen ke bank sebagai jaminan, nanti sisanya bank yang akan menangguhkan. Atau juga ada yang 50-50. Sekali lagi tergantung pada kesepakatan antara pihak si importir dengan pihak bank devisa itu sendiri. Semuanya itu tergantung kesepakatan, sekali lagi.
Karena semakin sering orang melakukan transaksi ekspor impor dan menggunakan bank yang sama, maka tingkat kepercayaan akan semakin tinggi. Semakin tinggi tingkat kepercayaannya, maka deposito atau jaminan yang diberikan secara cash kepada pihak bank pada saat importer melakukan transaksi, maka bisa makin kecil tuh. Nggak usah khawatir tuh. Makanya orang-orang yang ekspor impor itu sering banget lebih suka sering melakukan transaksi terus menerus, sehingga mempermudah. Sebentar, ada yang masuk lagi. Bukunya apa? Mengamankan dana yang disediakan importir untuk membayar barang impor. Ya karena sudah masuk bank ya, bank pun nggak bisa ngotak-atik uang tersebut. Karena uang itu memang diperuntukkan bukan untuk diputar cari uang tambahan seperti kalau kita nabung ya. Kita nabung, uang kita dipakai bank, diputar, nanti kita dikembalikan dalam bentuk bunga. Ini enggak ekspor impor. Kita kasih taruh uang di bank itu untuk transaksi tersebut, maka bank akan menjaga itu. Jangan tanyakan ke saya berapa keuntungan bank untuk itu internalnya, privasinya pihak bank. Tapi yang pasti jumlah yang kita minta, yang kita minta untuk jadikan jaminan itu sama besarnya dengan yang kita ini. Semua seperti itu. Jadi mengamankan dana yang disediakan importir untuk membayar barang impor. Dari sisi bank ya. Kalau dari sisi importir sendiri, Anda bisa bayangkan kalau Anda punya miliaran rupiah, kemudian Anda melakukan transaksi ekspor impor, tapi Anda tidak menggunakan bank. Uang itu kan simpan sendiri, tidak di bank devisa, mungkin di bank biasa atau pasti akan kepake. Pada saat ada pembayaran, biasa penyakitnya ya, pada saat orang diwajibkan untuk membayar sesuatu, suka ada aja tuh yang menunda untuk itu. Makanya kalau sudah ada LC, kita nggak bisa seperti itu. Nah, kemudian apa lagi perannya? Dia menjamin kelengkapan dokumen pengapalan barang. Loh kok bisa? Kadangkala banyak pengirim, shipper, itu setelah dia buat kirimannya, dia kirim keluar, dokumen yang menyertai barang tersebut dikirimkannya ecet-ecet ya. Bill lading dulu, atau LC dulu, LC yang dari kita yang udah disahkan kita. Kirim ini dulu, SKA-nya dulu. SKA nyusul ya, CO-nya nyusul. Kadang suka lagi begitu tuh. Nah, dengan LC si per ini yang tadinya harus dapat 5 duit kan, karena si importer bilang, gue belum dapat kelengkapan dokumen loh. Kata gue belum dapat kelengkapan dokumen itu sebenarnya sudah diawali oleh siapa? Oleh si banknya, si advising bank ini, si advising bank, si negotiating bank, si issuing bank ini, dia sudah kasih apa? Kasih kayak alert ya, alert pada siapa? Shipper. Lo kesepakatannya dokumennya suratnya ini lo ya, lo belum kasih ke gue untuk gue kirim ke importir, uang nggak akan gue keluarkan. Nah, kan enak ya. Jadi kalau sudah lengkap, sudah dia dapatkan si importir itu dokumennya, ya sesuai dengan apa yang sudah disepakati dan seharusnya masuk negara, maka dia akan lebih tenang nih. Jadi dia juga nggak bisa. Kadang-kadang kita suka mikir gini ya, kita nunggu kiriman nih ke apa namanya ke kita nunggu kiriman ke Indonesia. Terus kita mikir lama gitu, barang datang nggak ya? Barang datang nggak ya? Ternyata ada info, barang datang ya, tapi dokumennya harus A, B, C, D, F, G, misalnya begitu. Nah, kadang kita sudah nggak tenang nih, karena kalau ketidaklengkapan dokumen tersebut, kita nggak bisa keluarin barang tersebut. Betul-betul nggak bisa keluarin barang tersebut, makanya senjata kita LC. Shipper nggak bisa main-main, ngirimnya ecet-ecet nggak bisa. Dia harus kirim full, dia harus kirim detail. Bahkan dari kopinya pun jelas. Invoice berapa kopinya, BL berapa kopinya, semua harus dia sediakan. Sehingga kita penerimaannya sebagai importir ya sudah. Satu bundel kasarnya gitu ya, sudah terima, fix, selesai. Ini baru kita izinkan pihak bank. Bang, gue udah terima nih. Kata bang, importir, ini udah benar gak dokumennya? Kalau dari info Anda ke saya, ini saya udah benar. Coba lihat ada transaksinya lagi. Jadi saling cek and recheck itu. Kata pihak importer bilang, ya sudah semua, oke. Berarti bisa saya keluarkan uangnya untuk pihak shipper? Fine, silakan. Baru bisa keluar. Tuh, makanya benar-benar menjamin LC itu. Ini bukan berarti bahwa, Pak, kalau begitu ekspor impor itu harus selalu pakai LC ya? Enggak. Ada yang pengirim ekspor impor tanpa LC. Nanti kita belajar itu. Ada berapa jenisnya tuh. Tapi memang kalau ekspor impor tanpa LC, resikonya besar sekali. Besar sekali. Ini contohnya nih, mungkin kalau kalian kebaca ya,
itu ada contoh gambar LC seperti dari Mega Bank Corporation itu tertera di situ kan. Ada invoice yang ditandatangani jumlahnya yang asli 1, ada 3 kopi, kemudian 1 set bill of lading yang dikirimkan langsung dari pihak ketiga. Disebutkan semua di situ tuh. Kemudian apa saja sih yang dikirimkan di sini, kemudian disebutkan kayak ini logging kayu ya, gelondongan kayu, 5.000 gelondongan kayu, ukuran 8 sampai 12 feet. FOB Savannah Georgia, artinya free on board ya. Nanti kita bicara masa incoterm nanti. Kemudian berangkat nih, shipmentnya berangkat dari Savannah Georgia ke Hong Kong. Paling lambat pengapalan berangkatnya kapal itu tanggal 2 Juni. Nah, kemudian disampaikan lagi di contoh ini ya, partial shipment not allowed, partial shipment not allowed, transshipment not allowed. Maksudnya apa? Ini kan letter of credit nih, jelas nih. Dengan letter of credit ini menggambarkan bahwa kalau kita bicara tentang contoh ini, contoh LC ini ya, itu kalau dia mengatakan partial shipment not allowed. Jadi kalau shipper kirim ke pihak importer atau receiver, yang seharusnya dia kirim misalnya 30 kontainer dia kirim. Tapi dia kirim cuma 20 dulu. 20 dulu ya, 20 kontainer nanti 10 lagi menyusul karena saya belum siap nih. Nggak boleh, nggak bisa. Karena LC-nya menyatakan apa? Partial shipment tidak diizinkan sama sekali. Jadi nggak ada tuh tiba-tiba langsung ngomong, saya ini ya, ini deh karena saya belum siap nih gitu. Bisa nggak kira-kira nyusul dulu deh belakangan? Nggak bisa begitu. Karena ini kan tergantung kesepakatan sekali lagi kan. Kesepakatan dalam proses kontraknya kan ada ya, bahwa itu kita nggak boleh nyicil ya satu itu. Kemudian ada lagi nih, transshipment not allowed. Transshipment artinya apa? Pengirimannya itu nggak boleh apa ya, mampir-mampir. Dia mau cari yang langsung dari, kalau konteksnya Georgia ke Hong Kong, dan nggak boleh pindah-pindah kapal laut. Ingat ya, di laut itu suka terjadi perpindahan kontainer ya, di tengah laut kayak di pelabuhan, pindah kontainer satu dengan yang lainnya. Itu diperbolehkan, nggak masalah. Tapi kalau kesepakatan ini yang disebutkan di sini, itu jelas tidak boleh dilakukan itu. Kalau itu terjadi, berarti pelanggaran terhadap siapa? Si transporternya ini nih. Siapa yang mengirimnya ini, si kapal lautnya ini. Nah, akan dicek nih kapal lautnya, dia yang melakukan kesalahan atau permintaan dari shipper nih. Kalau permintaan shipper, berarti ada sesuatu yang dilanggar. Kalau sudah ada yang dilanggar, satu aja poin yang dilanggar di dalam LC yang sudah disebutkan tadi, maka sudah pasti uang tidak akan pernah keluar. Uang tidak akan pernah keluar. Jadi rugilah si shipper itu sudah mengirimkan barang dengan kondisi yang tidak sesuai dengan LC. Hati-hati. Hati-hati. Nah, makanya, Pak. ya. Nanya Pak. Ya, silakan. Misalkan itu ada kesepakatan di kontraknya itu boleh nyicil gitu Pak. Nah, apakah bisa dikeluarkan juga uangnya itu gimana? Boleh. Kalau jenis letter of creditnya. Kan nanti kita akan belajar berapa jenis letter of credit ya. Oh, baik. Ada jenis LC apa yang boleh sifat nyicil. Artinya dalam setahun dia kirim total 10.000 ton misalnya gitu. Tapi kita kirimnya 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan sampai total 1 tahun jumlah 10.000 ton. Nah, itu ada LC khusus untuk itu. Nah, kalau ini kan sifatnya LC umum nih yang saya sampaikan contohnya ini. Nah, makanya yang paling dasar awal itu sebenarnya adalah sebelum kalian melakukan transaksi ekspor impor ini, benar-benar diperhatikan masalah kontraknya, kesepakatannya. Ya, jadi harus diperhatikan masalah kesepakatan kontraknya ini. Jangan sampai kalian itu dibodohi atau membodohi. Itu yang repot itu. Nah, kadang-kadang maka itu dia. Itu pentingnya kalian belajar tentang hal ini supaya kalian nggak dibodohi sama teman-teman yang mencoba untuk bertransaksi ekspor impor dengan kalian. Nah, seperti itu. Jadi memang saya nggak tahu ya apakah ada pembelajaran khusus ya dari P3 ya tentang bagaimana sales kontrak ya, saya nggak tahu deh karena di mata kuliah ini dia nggak menyebutkan secara detail untuk dijabarkan hal demikian. Mudah-mudahan sih ada ya kalau memang itu. Jadi bisa membantu kalian juga untuk bisa paham bagaimana bernegosiasi, bagaimana kalian bisa menciptakan suatu kesepakatan ya. Karena sekali lagi kalau nggak salah saya mesti ngomong dulu, saya pernah diminta ngajar human resources, saya pernah ngomong bahwa manusia itu memang harus bukan lagi cuma melihat tapi mengamati.
Ya, manusia lebih baik mengamati daripada cuma melihat saja. Kalau orang melihat itu orang tahu ada tangga, tapi kalau mengamati jumlah anak tangganya dia tahu berapa. Nah, artinya apa? Berkaitan dengan masa ekspor impor, mengamati identik dengan kedetailan. Kalau kita nggak detail, kita yang rugi. Jadi kita harus bisa memandang ke depan, kira-kira apa nih yang kemungkinannya diperlukan ke depannya. Makanya untuk negosiasi atau mencapai kesepakatan kontrak sales tadi, itu nggak cuma sekali datang, selesai jadi. Tidak. Kadang dia mundur-mandir segala macam, sampai ada deal, benar deal, nggak ada kekurangan apapun, dia bikin tim sendiri, ada tim sendiri untuk ngurus satu pengiriman gitu, dia punya tim sendiri. Nanti baru dia bisa masuk ke situ. Makanya hati-hati. Jadi gitu ya, boleh ada, tapi itu jenis LC yang lain. Nanti kita akan sampaikan. Oke, Bapak. Ya. Ada lagi? Saya lanjut ya. Jadi gitu aja bagus ya. Jadi kalau mau tanya langsung aja, nggak ada masalah. Mumpung inget. Oke, ini isi pokoknya ini aja nih sebenarnya nih. Isi pokoknya ya. Ada nomor dan tanggal LC. Jelas itu ya. Karena salah tanggal aja cukai akan nolak. Ya, karena gini, dokumen tuh banyak ya. Ada LC, ada bill of lading gitu ya. Ada COO, ada invoice, gitu, ada waybill segala macam. Itu semuanya harus kompak tuh. Harus kompak. Nggak kompak, nggak ada telinya, nggak ada nyambungnya ke satu dokumen dengan dokumen yang lain, ditolak sama cukai itu. Ingat, kita punya dewa ya. Dewa ekspor impor adalah kepabeanan. Tuh, tolak tuh. Makanya nomor dan tanggal LC nggak cuma segera nulis nomor. Dia ada ketentuan, bukan ketentuannya, benar-benar jangan sampai dia tidak nyambung, ada benang merahnya dengan dokumen lainnya. Yang kedua adalah jenis dan sifat LC yang dibuka. Tadi ya ada, nanti kita bicara tentang jenis LC-nya. Jadi kalau memang bisa dicicil, boleh. Tapi LC-nya apa? Itu disebutkan, tidak masalah. Nah, kemudian nama dan alamat eksportir yang lazim disebut sebagai beneficiary, itu jelas harus ada. Karena kalau kita kirim sesuatu di LC tidak disebutkan nama pengirimnya, itu sama artinya barang itu dianggap barang penyelundupan. Nggak akan pernah bisa keluar. Kecuali melalui oknum-oknum tertentu. Itu lain masalah. Kalau kalian jalan-jalan ke bandara nih, asal kalian tahu ya, kalau kalian jalan-jalan ke bandara, suka lihat orang nongkrong-nongkrong nggak tuh, dia bawa-bawa map-map. Sering, Pak. Nah, itu salah satu trik-trik orang-orang yang mau main di belakang tuh. Jadi kasih Oh, nanti. orang-orang belakang yang kayak gitu Pak, yang di Eh, airport itu. betul. Jadi kalau ada orang susah nih, gue mau masukin barang nih, barang gue nggak bisa masuk, ketentuannya begini, gini, gini, gitu ya. Kan ketentuan jelas ya. Ketentuannya jelas kan untuk masuk untuk barang bisa diterima di Indonesia itu kan ada syarat-syaratnya ya, yang harus dia penuhi misalnya begitu ya. Anggapan seperti itu. Nah biasanya dia udah pusing-pusing, gue nyuruh orang ini aja. Itu dia dengan timnya itu yang ngurus. Dia akan bertemu dengan kepabeanan cukai yang saya sebut oknum-oknum cukai tadi. Asik ya? Pantes setelannya sih boleh Pak. Iya, Oke. emang dia istilahnya Tapi kayak gitu. kerjaannya gitu ya. Iya. Dan Oke. tahu nggak? Kalian tahu nggak? Itu ada kakak kelas kalian ya, itu tahun 96 kalau nggak salah, tahun 96 ya. 96 itu salah satu usahanya dia adalah itu. Dia punya 7 perusahaan loh. Nama Dedi Setiadi, lulusan LP3I. Dia punya 7 perusahaan. Salah satunya ada itu. Dia mau coba untuk itu. Dia mengeluarkan atau mengirimkan satu barang yang out of ini ya, out of control lah ya. Dia punya seperti itu. Tapi resikonya tadi, ingat sekali lagi. Sekali kita ketahuan melakukan kayak begini, udah deh, apes aja selanjutnya deh. Cukai itu matanya tajam dan ingatannya luar biasa. Anda bisa bikin, kenapa saya bilang demikian? Buku setebal 2 kalinya tebal Al-Quran aja, dia tahu, hafal isinya itu. Nggak main-main itu. Dia tahu. Contoh kayak begini. Pak, saya mau ngimpor mobil ya. Mau ngimpor mobil. Tapi pengen nggak kena duty. Kan mobil umumnya kena biaya itu ya. Biaya barang mewah ya. Bisa Pak? Bisa gitu. Gratis dia masuknya, bisa gitu. Syaratnya apa? Syaratnya ada tulisan ambulan jenazah. Itu. Jadi diperuntukkan untuk mobil jenazah. Itu boleh gratis tanpa biaya masuk. Tapi jangan coba-coba masuk ke sini. Nah, oh kalau gitu mobil Porsche saya bisa ya masuk akal aja lah, masuk mobil Porsche buat mobil jenazah nggak masuk akal ya. Jadi
Kalau dengan mobil Kijang atau mobil Amul kayak gitulah ya, masuk ke Indonesia dengan konteks isinya itu adalah misalnya buat jenazah atau apa, ambulans jenazah, itu nggak ada biaya masuk. Tapi yang terus dipantau oleh cukai itu. Benar nggak buat itu keperluannya? Karena mobil kan lumayan mahal ya, kalau masuk barang mewah ya. Oke, kembali ke sini. Kemudian di dalam isi dari LC itu sendiri adalah seperti dicantumkan jumlah dana tersedia. Oh iya loh, jelas jumlah yang kita transaksikan itu semuanya ada di situ. Berapa puluh ribu dolar, kayak berapa miliar, semua tercantum situ. Dan semuanya menggunakan, ingat ya, bahasa internasional ya, bahasa Inggris. Kemudian dalam LC itu sendiri ada yang namanya disebutkan uraian barang dan jumlahnya. Jadi itemnya ya, kalau kita istilahkan kalau di ekspor itu item. Jadi isi kiriman itu apa? Oke, kontainer. Iya, isi kontainer itu apa? Seperti itu ya. Jadi nggak cuma sekedar kontainer, nggak kayak tadi kan gelonggong ya. Ada sekian gelonggong, jumlahnya sekian, disebutkan di situ. Nah, kemudian di dalam dokumen SI sendiri juga disebutkan rincian dokumen yang disyaratkan. Artinya gini, dokumen apa aja sih yang menyertai barang ini, yang diperlukan untuk barang ini, untuk masuk ke negara tujuan. Itu disebutkan di LC itu. Kebutuhannya apa aja. Nah, jadi nanti si cukai kan ngelihat ya. Oke, dari LC yang ada, dari BL yang ada, dokumen lengkap kan nih, sesuai kan dengan ini. Ini juga jadi acuannya bank kan. Kalau bank bilang ada 5 dokumen yang harus diberikan, tapi dia cuma ngasih 4, bank akan menolak untuk mengeluarkan barang, mengeluarkan uang pembayarannya. Rincian dokumennya harus detail tuh. Termasuk tadi kan, contoh kayak tadi itu ada kopinya kan, invoice berapa kopi. Disebutkan itu. BL-nya dibikin berapa kopi, disebutkan. Jadi pada saat dia terima, benar-benar sesuai dengan LC. Jadi LC itu kayak patokannya loh. LC ini jadi patokan. Patokan untuk dokumen apa saja dan berapa banyak dokumennya. Nah, kemudian yang berikutnya apa? Yaitu batas waktu pengapalan terakhir. Kapan paling akhir barang dimuat di kapal dan diberangkatkan? Kapan terakhirnya? Tanggal berapa? Karena dia bisa memperhitungkan berapa sampainya dan kapan keberangkatannya. Kemudian dia bisa tahu, kan datanya semua ada ya. Kapal ini berangkat sekian sampai nyampe sekian. Lain hal kalau misalnya ada telat sekian hari, kenapa? Karena ada gangguan di jalan, lain masalah kalau seperti itu. Tapi ini konteksnya tidak seperti itu. Konteksnya adalah dia sudah memperkirakan kapan dia akan datang. Di situ maka udah disiapkan tuh cukainya segala macamnya tuh. Jadi nggak sembarangan. Jadi kalau jangan sampai nanti misalnya si shipper mengatakan DLC-nya berangkat tanggal 31 Maret ya, DLC-nya. Tapi ternyata dia berangkatinya itu bulan April. Fix bulan April gitu. Nah, berarti nggak sesuai dengan LC-nya. Barang udah berangkat, istilah kayak gitu ya. Itu tetap aja uang nggak akan keluar itu shipper. Berarti untung dong si importernya. Ya kalau mau jahat-jahatan bisa dia. Barang udah berangkat, dokumen lengkap, cuma terlambat aja. Paling kita cuma bayar sedikit dengan kepabeanan. Pak, mungkin ada inilah, ada apalah di jalan sekali agak terlambat. Fine, gak ada masalah. Tapi sekali lagi, itu berkaitan dengan masalah uang yang akan dikeluarkan. Hati-hati itu. Kemudian ada batas waktu LC. Ya, itu juga dituliskan di sana. Kayak tadi ya, contoh tadi yang bisa dipakai dicicil, ya, dicicil kayak begitu sampai batas setahun ya setahun. Tapi kalau misalnya umumnya nggak begitu ya, sekali berangkat saja dia batas waktunya udah jelas. 2 minggu, 3 minggu, 6 bulan, itu jelas itu. Jadi dia tahu satu jenis kiriman istilahnya satu LC. Satu jenis kiriman, satu LC. Dan itu udah jelas berapa lamanya akan tertera di situ. Makanya koordinasi dengan pihak transportasi, koordinasi dengan pihak maskapai pelayar ataupun udara itu benar-benar harus fix. Harus jelas. Kok kalau kirim pakai ini berapa lama? Kan ada ya kapal laut tuh yang langsung ya misalnya dari Indonesia ke anggaplah misalnya ke Thailand gitu ya. Langsung ke Thailand, oke. Tapi ada juga yang mampir dulu ke Singapura, mampir dulu ke Malaysia, baru nyampe ke Thailand. Nah itu mesti tahu tuh kan yang namanya mampir itu kan kenapa sih Pak kapal pakai mampir? Loh iya, karena bisa jadi kapal itu sudah ada transaksi juga di sana. Si pemilik kapalnya ada transaksi di misalnya di Malaysia atau di Singapura, akan ada kiriman datang ke dia. Tanggal sekian lu udah siap kapal lu di sana, kan begitu. Itu usaha transportasi kan begitu dia.
Nah, ada lagi yang langsung itu kan. Nah, kalau udah mampir, butuh waktu kan lebih lama. Makanya harga yang langsung, pengiriman langsung lebih mahal dibandingkan harga yang mampir-mampir. Ya. Nah, kemudian ada lagi syarat pengapalan seperti partial shipment, transit shipment, seperti tadi saya sampaikan ya, tidak boleh dikirim cicil atau boleh atau tidak boleh mampir-mampir, harusnya langsung. Itu semua dicantumkan di dalam LC ya. Kemudian ada lagi ketentuan tentang negosiasi atau penguangan dokumen pengapalan. Maksudnya apa? Ini kan tergantung LC-nya lagi, sekali lagi jenis LC-nya. Ada yang memang misalnya oke lah, uang akan keluar setelah barang masuk ke kapal 7 hari, barang di kapal. Disepakati kayak gitu. Ya sudah, dicantumkan di LC itu. Atau misalnya dikatakan uang boleh keluar, salah satu syarat tambahannya adalah barang sudah sampai di negara tujuan, saya begitu. Boleh, nggak masalah. Tapi itu dicantumkan di LC. Sehingga sekali lagi, ingat ya, pokoknya intinya LC itu jaminan kita. Kita jelas gitu, kapan kita dapat uang, kapan kita dapat dokumen. Itu jelas semua. Jadi kita tenang gitu. Kita juga untuk ngeset orang buat ngatur kirimannya, ngatur penerimaannya. Ya ada dari sisi shipper pengirimannya, dari sisi penerima ya penerimaannya kan otomatis. Berapa orang yang harus apa namanya dioptimalkan segala macam. Itu kehitung semua. Karena jelas semuanya itu. Nah, makanya terus apakah semuanya memang jelas seperti itu, Pak? Loh iya, memang harusnya seperti itu. Tapi memang ada yang sifatnya atau istilah force major atau sesuatu yang di luar kendali kita. Force major. Kalau di luar kendali kita kayak ada pembajakan di jalan, tenggelam kapalnya atau gimana, itu biasanya akan diatasi dengan masalah asuransi. Nah, seperti itu. Tapi ini intinya adalah ini. Ini yang paling utama harus ada di dalam LC. Bukan berarti nanti ada ya cuman itu enggak, ada lagi komentar-komentar yang tergantung hasil kesepakatan saat dia melakukan sales contract sebelumnya gitu loh baru. Pokoknya intinya apa yang sudah disepakati dalam sales contract itu dituangkan di dalam LC. Karena LC adalah dewa dokumennya nih. Kalau dewa manusia ekspor impornya pabeanan, dewa dokumennya adalah LC ini. Gitu loh. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya. Masih di sana kan, teman-teman? Atau sudah pada tidur nih? Masih, Pak. Nggak ya? Masih jelas ya apa yang saya sampaikan ya? Masih, Pak. Alhamdulillah. Oke, kalau kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, ini hanya contoh saja ya, udah buluk banget ya. Ini contohnya aja nih, aplikasi yang kita buat, kita minta ke bank devisa. Tapi sekarang nggak seperti ini modelnya. Kita udah sifatnya online ya. Sekarang masa digital. Saya belum nemuin itu hasil digitalnya. Tapi kalau kalian misalnya main-main ke bank devisa, main-main gitu ya, ngomong aja. Saya mau ekspor impor nih, minta aplikasi formnya dong, dikasih tuh. Nanti bisa juga disampaikan, nih ada linknya, Bapak masuk ke sini saja. Atau kalau misalnya masuk ke mungkin Bank BCA atau apa, masuk ke situ, lihat, cari bank aplikasi untuk LC. Dia muncul tuh, teng, formnya segala macam, tinggal diisi, masuk. Nah ini adalah contohnya saja yang bisa kalian lihat, yang coba kita ajukan ke pihak perbankan. Ini contohnya begini. Nanti slide-nya saya kasih ya semuanya, bisa kalian lihat sendiri ya. Nah, ini kita bicara tentang masalah jenis-jenis dari LC ya. LC kalau berdasarkan sifatnya terbagi dari beberapa. Lihat. Pertama, revocable LC. Ini kalau berdasarkan sifatnya, LC terbagi menjadi pertama revocable LC. Nah, revocable LC ini kalau kita bicara misalnya antara transaksi ekspor impor, pokoknya gue revocable LC. Maksudnya apa? LC-nya itu dapat dibatalkan oleh importir atau issuing bank kapanpun tanpa harus mendapat persetujuan dari eksportir. Hati-hati nih. Kalau dalam transaksi kalian nanti, transaksi ekspor impor dengan pihak shipper gitu ya, atau kalian sebagai shipper ya, kemudian ada importing ngomong, tiba-tiba, gue maunya ini ya, revocable ya, gitu, revocable ya. Cantumkan di situ bahwa kita menginginkan sifat dari LC-nya itu adalah revocable. Hati-hati, kenapa? Karena dia bisa membatalkan secara sepihak. Pertanyaannya, kenapa?
Simpel saja sebenarnya. Bisa jadi importer itu belum percaya kepada shipper. Kita jangan bilang negatif dulu ya. Positive thinkingnya adalah si importir belum percaya kepada shipper. Sehingga dia memilih revocable LC. Jadi kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan, ada hal-hal sedikit saja yang merasa bahwa ini kayaknya shipper main-main sama gue. Dia bisa cancel itu. Rugi dong Pak. Ya rugi, makanya saya bilang dunia transaksi ekspor impor, apapun itu perdagangan, kejujuran itu penting, komitmen itu penting, konsisten itu penting. Ya, apalagi kalau kita bicara tentang masalah ekspor impor, itu udah kalau rugi, kalau cancel miliaran tuh, paling nggak ratusan juta. Hati-hati. Jadi kalau memang ada dalam transaksi dia ngomong, gue mau sifatnya itu ya, revocable ya, sebutkan lah di LC-nya. Katakan mau sifatnya revocable LC. Nah itu berarti kita sebagai shipper harus berpikir tuh, masih mau lanjut atau enggak nih? Atau kalian anggap sebagai challenge, silakan. Maksud saya challenge segini, maksud saya katakan challenge begini, karena saya selalu menganggap bahwa setiap hambatan yang muncul, itu harus selalu kita anggap sebagai tantangan buat kita. Ketidakpercayaan dari importir itu tantangan buat kita. Jadi ada dua nih, kalian tinggalkan transaksi tersebut, atau kalian jadikan itu sebagai bentuk, gue mau buktiin sama lo bahwa gue bisa dipercaya. Semua yang sudah kita sepakati, gue akan jalankan. Sebagai bentuk antisipasi yang tidak terkontrol, yuk kita bicara dengan masalah asuransi. Kayak begitu. Nah, jadi kalau kan banyak juga yang minta revocable LC ini, banyak. Dia minta seperti itu. Kemudian berikutnya apa? Irrevocable. Nah, kalau irrevocable nggak bisa dibatalkan sepihak oleh importir maupun issuing bank. Jadi kalau nggak ada ucapan irrevocable, maka sifat LC yang ada di perusahaan di transaksi tersebut otomatis sudah irrevocable LC. Selama dia nggak menyebutkan revocable. Kalau saya sampaikan misalnya ke kalian nih, contoh LC. Lihat, LC ini revocable atau irrevocable. Kalian bisa lihat tuh di LC itu. Kalau selama itu dia nggak menyebutkan pembatalan sepihak, kan macam-macam ya. Bisa kalau dia bisa menyebutkan revocable LC ya, kalau orang paham sih tahu ya. Kalau orang nggak paham, repot kan ya. Nah, kadang-kala ada juga di dalam transaksi menyebutkan kalau terjadi apa, terjadi sesuatu tidak kita inginkan, ada pelanggaran sepihak dari pihak pengirim, maka transaksi akan menjadi batal. Kan ada ya kontrak-kontrak kayak begitu ya. Nah, itu juga bersifat revocable tuh. Kalau itu masuk di LC, maka LC itu memiliki sifat revocable. Tapi kalau nggak ada kalimat-kalimat macam itu, maka otomatis dia irrevocable. Kita masih aman. Tuh. Ya, jadi berdasarkan sifatnya, LC terbagi menjadi. Satu lagi, irrevocable dan confirm LC. Ya. Nah, kalau ini sudah tidak bisa dibatalkan pihak sepihak, tapi juga penjaminnya jelas. Bentuknya gimana sih kalimatnya itu? Macam-macam ya. Salah satunya adalah dia nggak menyebutkan masalah, dia bisa menyebutkan bahwa setiap transaksi yang terjadi tidak bisa dibatalkan oleh pihak manapun dengan disaksikan oleh misalnya gitu ya, bank ini. Nah, itu sebagai penjamin tuh. Maka LC tersebut sifatnya sudah irrevocable dan confirm. Ya. Jadi kalau ada pihak-pihak yang kalau dia jadi ciri khas gini, kalau tidak menyebutkan pembatalan sepihak, maka dia irrevocable LC. Kalau dia sebutkan, maka dia revocable LC. Tapi kalau dia tidak menyebutkan pembatalan sepihak dan justru memastikan bahwa sudah disaksikan oleh misalnya bank apa disebutkan di sana, bahwa tidak bisa dibatalkan transaksi ini, maka otomatis LC tersebut memiliki sifat irrevocable and confirm LC. Gitu ya. Bedanya itu aja. Yang pertama revocable itu dia bisa menyebutkan secara saklek ngomong irrevocable, atau dia bisa lagi menyebutkan dengan kalimat kalau ada hal-hal tidak diinginkan bisa dibatalkan transaksi ini, nah dia berarti irrevocable. Tapi kalau dia nggak menyebutkan itu aja minimal, maka masuknya irrevocable LC. Tapi kalau dia menyebutkan ya tidak boleh ada pembatalan sepihak dengan disaksikan oleh bank apa sebagai issuing banknya atau bank-bank yang yang penjamin penerbit isunya, penerbit
LC-nya itu, maka dia masuk sifatnya irrevocable dan confirm LC. Ya. Itu berdasarkan sifatnya. Jadi ada yang tertera jelas, ada yang apa istilahnya? Ada yang disebutkan dengan jelas, ada yang apa? Bukan kalau bilang hikmah, apa? Persepsi. Ada berdasarkan persepsi. Nah, makanya saya bilang tadi, baca itu benar-benar, transaksi itu baca benar-benar apa yang dia ceritakan. Transaksi itu menceritakan apa ke kita? Seperti itu. Apa yang dia ceritakan? Kita harus bisa tahu dari kita lihat es itu sendiri, ya. Oke, berdasarkan waktu pembayaran, maka LC terbagi pertama adalah site LC. Kalau udah ngomong site ya, hasilnya site ya, berarti tunai, ya. LC-nya tunai. Maksudnya tunai ini bukan berarti langsung cash, bukan, tapi pembayarannya dilakukan setelah eksportir. Siapa eksportir? Shipper. Menyerahkan dokumennya. Menyerahkan dokumennya ke siapa? Ke bank. Kan dokumen ada dua kan, dokumen yang menyertai barang sama dokumen yang dikirimkan ke bank. Banknya siapa? Banknya si shipper yang nanti akan kasih dokumen itu ke siapa? Ke banknya si importir, baru akan kasih ke importirnya. Jadi pada saat dia menyerahkan dokumen tersebut ke bank, ya tentu saja udah kapal udah oke lah ya, barang sudah oke semua. Pada saat dia memberikan itu ke bank dokumennya, maka dalam 7 hari kerja itu bisa cair. Nah kalau seperti itu, maka disebut LC-nya site LC. Ya, biasanya itu LC yang berdasarkan waktu pembayarannya dilakukan 7 hari minimum ya setelah dia menyerahkan dokumen pada pihak bank. Banknya siapa? Banknya negotiating bank, banknya si shipper. Itu set LC. Kemudian ada usance LC, ya, usance LC. Ini saya coba kasih pemahamannya, mudah-mudahan mudah dipahami ya. Pembayaran menunggu jatuh tempo beberapa hari dari tanggal pengapalan. Ya, maksudnya apa nih? Kalau yang pertama, dokumen dikasih ke bank, tunggu 7 hari. Ya. Kalau yang kedua, pembayaran akan jatuh tempo setelah sekian hari kapal berangkat. Gitu ya. Emang bisa Pak, LC tunai itu barang belum berangkat? Bisa saja. Kan kalau kita bicara LC tunai kan kita bicara tentang masalah dokumen, serah terima dokumennya kan. Intinya itu. Tapi biasanya kalau orang udah serah terima dokumen, barang udah siap. Nggak mungkin orang serah terima dokumen, barang belum siap. Karena cukai pun akan menanyakan, lo barang mau dikirim, dokumennya mana? Kalau dokumennya belum siap, nggak mungkin berangkat barangnya. Kan begitu. Nah, kalau yang pertama tadi, kalau bicara tentang masalah dokumen yang sudah diserahkan ke banknya shipper, tunggu 7 hari, itu namanya set LC. Kayusan LC itu pada saat sekian hari setelah tanggal kapal berangkat, berangkatnya tanggal 1 Maret lah, disepakati nih, seminggu ya, 2 minggu ya, setelah tanggal berangkat, lu bisa cair LC-nya, baru dipersilakan. Berhenti dulu ya, kita ada ajan maghrib, kita sholat maghrib dulu. Sekarang kita, sebentar, jam 18.05, kita 15. Iya, Pak. Cukup.
Oke, kita bisa mulai lagi. Saya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kita bisa mulai lagi ya. Apa namanya? Ya, kita lanjuti ya permasalahan dengan masalah letter of credit. Oke, tadi sudah kita bicara tentang masalah berdasarkan waktu pembayaran. Baru saya sebutkan ada side LC, yaitu LC tunai. Artinya pembayaran dilakukan setelah eksportir menyerahkan dokumen dalam jangka waktu dalam waktu 7 hari kerja. Ingat 7 hari kerja ya, Sabtu Minggu dianggap enggak ya. Nah, kemudian use LC, kemudian pembayaran dalam menunggu jatuh tempo berapa hari dari tanggal pengapalan. Ya, itu penting itu. Kemudian ada lagi red close LC. Red close LC ini pembayaran sebelum barang dikapalkan. Eksportir dapat mencairkan sebagian dari nilai pada LC sebelum barang dikapalkan. Nah, kalau kita bicara red close LC, berarti kita bicara tentang kira-kira kita bisa dapat duit dulu nggak nih? Nah, dulu. Si shipper ini ya, kadang kan mikir, gue buat lumayan nih, buat apa namanya, buat modal tambahan lah atau apa buat kita produksi atau apa misalnya seperti itu ya. Itu bisa digantikan dipercepat penggantiannya sebelum barang dikapalkan. Jadi kalau yang pertama tadi adalah udah beres semuanya, serah dokumen baru dapat 7 hari kerja. Yang kedua adalah berapa hari setelah kapal berangkat gitu ya. Yang ketiga itu adalah sebelum barang dikapalkan, sebelum sampai kapal tuh kiriman. Itu dia sudah bisa mendapatkan sebagian dari nilai yang disepakati dalam LC, jadi trade close LC. Nah, berdasarkan syarat pencairannya, lihat, ada open LC. Open LC ini adalah LC dapat dilakukan melalui bank mana saja. Artinya apa? Tapi tetap bank devisa ya, tetap bank devisa. Yang tadi kita sepakati bank devisa kita, pihak shipper itu bank BCA misalnya begitu ya. Nah, kalau kita pakai open LC, sekarang saya mau menggunakan relasi nomor huruf A itu untuk masalah dokumentasinya atau apa. Tapi kalau pencairannya boleh menggunakan tidak boleh ke A, boleh nggak ada masalah. Tapi kita bisa menggunakan bank yang B, C, D, E. Selama memang listnya itu sudah disampaikan atau disepakati oleh pihak issuing bank, bank yang mengeluarkan LC. Ya, kalau yang pertama kan bisa dengan bank manapun selama bank devisa. Kalau yang restricted LC itu bank devisa yang hanya disebutkan oleh issuing bank, bank-bank yang bisa mengeluarkan atau mencairkan dana LC tadi. Sebentar, ada yang masuk lagi. Oh, nggak ada ya. Untuk lagi dokumentari LC. Ini pencairan LC harus dengan menyerahkan dokumen pengapalan dan dokumen lainnya sesuai dengan yang ditentukan. Nah, kalau ini ketat nih. Kalau ini ketat. Artinya apa? Kalau restricted LC, open LC masih bisa dinegosiasikan. Masih bisa dinegosiasikan berdasarkan kesepakatan. Tapi kalau dokumentari LC itu udah jelas pasti bahwa uang baru cair kalau semuanya lengkap. Semuanya lengkap. Itu jaminan aja sebenarnya. Jaminan kita nih sebagai importir ya. Sebagai importir ini jaminan kita. Gua nggak pengen uang keluar sebelum dokumen lengkap. Nah, kata gua nggak kepengen ini, nah ini masuk dalam satu pencairan di LC-nya. Dia bisa ambil yang dokumentari LC. Artinya uang nggak akan keluar ya, walaupun alasannya sebelum dokumennya lengkap. Kalau restricted LC tadi ya itu masih ada bisa dinegosiasikan. Misalnya di dalam kontraknya itu boleh dicairkan kalau misalnya dokumennya hanya baru yang menyusul lah, yang menyusul. Misalnya ada dokumen yang menyusul. Contoh dokumen yang menyusul kayak misalnya ini ya, fumigasi misalnya, fumigasi itu bisa menyusul tuh, itu bisa tuh dia sertifikasi itu dia menyusul, dia nggak bisa langsung berangkat begitu, penting udah ada apa sudah ada
keterangan secara formal, tapi bukan bentuk sertifikat, baru formal saja bahwa ini sudah difumigasi, tapi sertifikatnya menyusul, baru dia bisa diberangkatkan. Jadi sampai saatnya dokumen itu menyusul. Atau misalnya BL-nya hilang, bill of lading-nya hilang. Nah, di dalam kesepakatan jelas kalau tidak apa-apa dengan BL, ya dia boleh dikeluarkan selama proses BL tersebut, pengeluaran BL kembali terjadi. Nah, makanya ini. Maaf Pak, share screen-nya nggak kelihatan. Nggak kelihatan? Iya, Bapak belum share screen lagi. Ininya ya, slide-nya nggak kelihatan. Pak, maaf, ada yang mau masuk. Bapak belum share screen. Sudah? Oh, belum ya? Aduh, maaf ya. Iya. Tunggu ya. Makasih. Sekarang kelihatan? Kelihatan, Pak. Ya, makasih. Berarti baru 3 saya sampaikan ya, ada Open LC, ada Restricted LC, ada Documentary LC. Jadi kalau kita mau pastikan bahwa memang uang itu boleh keluar kalau dokumennya lengkap, gunakan syarat pencairan LC-nya itu Documentary LC. Jadi itu akan lebih membuat rasa aman yang luar biasa buat kita, ya. Kenapa lagi? Ada revolving LC. Nah, ini revolving LC ini. Jenis ini memungkinkan pemakaian kredit menggunakannya berulang tanpa harus mengubah nilai dan persyaratan dalam LC. Nih, yang saya maksud tadi, nyicil nih. Ya, yang saya maksud nyicil. Jadi dalam setahun sudah jelas LC-nya sekian, jumlah nilai sekian. Dibagi dicicil dapatnya tuh sekian dengan pengirimannya dicicil sekian. Itu bisa. Makanya digunakan revolving LC, ya. Mulai lagi back to back LC. Ini saya sampaikan sih LC yang dapat dibuka oleh eksportir penerima LC pertama. Saya ulangi ya. LC yang dapat dibuka, dicairkan maksudnya ya, oleh eksportir penerima LC pertama kepada eksportir kedua dengan menjaminkan LC-nya. Artinya apa? Kalau kamu dapat back to back LC, sedangkan kamu bukan eksportir pertama nih. Yang transaksi kan eksportir pertama ya. Ya, yang transaksi kan eksportir A nih, kalau gitu. Yang transaksi nih, terjadi transaksi, bla segala macam. Oke, selesai, transaksi selesai dan bisa uang mulai cair. Uang bisa cair, tapi dia pakainya back to back. Back to back LC itu artinya bahwa kalau misalnya si pihak eksportir mengatakan, oke, saya kasih ke kamu ya, ke C gitu. Sebagai eksportir di negaranya dia. Ini kamu kenapa? Kamu produsennya. Saya kan cuma ekspor aja, tapi saya nggak punya barang dagang, yang punya dagang kan kamu. Ya saya ngedagangin, saya eksporin segala macamnya. Nanti uang yang cair di bank LC itu kamu bisa pakai, kamu bisa cairkan, bukan saya. Seharusnya saya, gitu ya. Seharusnya saya sebagai eksportirnya. Tapi karena ada kesepakatan, sudah ada kesepakatan antara pihak si shipper dengan real shipper. Ingat, ada shipper, ada real shipper. Ada pengirim yang sebenarnya. Pengirim yang sebenarnya itu yang punya barang. Nah, yang bertransaksi adalah pengirim biasa nih dengan importir, ya. Nah, makanya dia menggunakan back to back LC. Kenapa? Karena nanti kalau sudah uang mau keluar, ya, pertama ini dia tidak memiliki barang dagangannya, tapi pihak lain. Dia udah biasa melakukan ekspor impor, yang pihak yang sebenarnya nggak biasa melakukan ekspor impor, dia bisa memanfaatkan orang ini, memanfaatkan perusahaan ini. Nah, makanya seperti itu. Makanya ingat ya, LC itu kan hanya bisa diuangkan oleh orang yang ditunjuk ya, oleh orang yang disepakati. Tapi kalau dia bilang back to back LC, berarti dia kalau dia bilang back to back LC, misalnya dalam sepakatan kontrak salesnya disebutkan back to back, maka disebutkan tuh pihak keduanya siapa. Di LC disebutkan tuh back to back pihak keduanya siapa. Nah, pihak keduanya ini boleh menguangkan LC tersebut. Jadi kalian tuh gak usah khawatir masa bahwa Pak, saya kan nggak ngerti masalah ekspor impor Pak ya, saya memanfaatkan jasa teman saya yang biasa ekspor impor. Nanti kalau LC-nya cair gimana Pak? Saya nggak dapat dong Pak, bisa dibohongin dong Pak. Enggak, kalau kamu menggunakan back to back LC. Jadi bisa dialihkan ke kamu, gitu ya. Kemudian ada transferable LC. Nah, LC yang memberikan kewenangan kepada eksportir untuk menyerahkan pengiriman barang kepada pihak ketiga tanpa melepaskan haknya sebagai beneficiary. Maksudnya apa nih sini? Kalau yang tadi kan bicara masalah yang back to back itu bicara pencairannya nih, ya.
pencairannya. Tapi kalau transferable LC ini bicara masalah penyerahan kiriman barangnya nih, ya, penyerahan kiriman barangnya. Artinya nanti yang memproses pengiriman barangnya, yang memproses ke mana, ke kapalnya, mau dikirimkannya, bukan si shipper yang melakukan transaksi tadi, tapi pihak kedua tadi nih, pihak kedua. Dia bilang, saya memang gak punya barang, ada yang produsen, ada ini. Nah, dia yang akan ngurus semua-muanya. Dia akan, dalam artian, udah disepakati ya, barang akan tiba jam sekian, akan diberangkatkan jam sekian, menggunakan sekian, kontainer sekian. Nah, kata sekian-sekian tadi, yang akan melakukan tindakannya itu adalah pihak kedua. Bukan pihak pertama nih, shipper pihak pertama yang melakukan aktivitas itu. Nah, jadi kalau seperti itu, maka LC yang digunakan transferable LC. Ya. Nah, standby LC. Kalau standby LC ini sudah jarang digunakan ya, tapi memang ini semacam bank garansi saja, LC bank garansi. Kalau misalnya si shipper ini dia bekerja apa ya, merupakan mitra ya, mitra dari perusahaan asing nih, mitra dari perusahaan asing. Ya, jadi perusahaan asing itu udah biasa melakukan ekspor impor gitu ya, perusahaan asing itu ya. Maka sekali lagi ingat, ini perusahaan asing ya, bukan perusahaan lokal kayak kita ya, perusahaan asing. Maka dia bisa memberikan jaminan LC yang namanya standby LC buat si shipper ini, gitu ya. Nah, itulah tadi jenis-jenis dari LC, baik berdasarkan cara pembayarannya, jenisnya, kemudian waktunya, pencairannya, itu ada beberapa jenis LC. Nah, apa keuntungan dari LC bagi eksportir? Kita masuk dalam bahasan berikutnya itu, apa keuntungan letter of credit bagi eksportir? Yang pertama adalah tentu saja dengan adanya LC, kita dapat kejelasan masalah pembayaran. Ya, masalah uang. Ada kejelasan masalah berapa yang diterima, bagaimana penerimaannya, terus berapa jumlahnya, bisa dicicil atau tidak, kan tadi tergantung jenis LC-nya ya. Semuanya itu ada kejelasan. Jadi dengan LC, kalian sebagai eksportir tenang dalam memproduksi suatu barang. Atau misalnya ngumpulin barang dagangan buat di kalian perantarai untuk dikirim keluar. Nggak salah, ingat ya, bahwa shipper itu bukan berarti pasti produsen. Tidak, bisa jadi dia hanya perantara. Ya, kayak koperasi, apa dia produsen? Tidak, tapi dia bisa menjadi shipper. Dia kan ngumpulin barang dagangan orang, koperasi itu kan, terus dia forward atau kirimkan keluar untuk sebagai bagian dari transaksi ekspor impornya dia. Bisa, kenapa tidak? Makanya sekarang kan banyak tuh yang di daerah-daerah tuh memanfaatkan jasa koperasi untuk ada transaksi dengan pihak luar negeri. Kadang-kadang kan orang-orang di daerah itu masih kurang pede untuk bisa untuk transaksi dengan orang luar gitu ya. Nah, koperasi kita dengan beberapa koperasi yang bisa dipercaya, itu dia sudah terbiasa dengan hal semacam itu. Dia bisa melalui koperasi itu sebagai shippernya. Seperti itu. Ya, jadi yang pasti adalah pembayaran kepada pihak si shipper itu lebih terjamin kalau menggunakan LC. Kemudian yang berikutnya apa keuntungannya? Penguangan dokumen dapat langsung dilakukan. Jadi jika menggunakan LC, kita nggak perlu nunggu transfer atau kiriman uang dari importir setelah mengirim barang. Kalau barang sudah dikapalkan, kita sudah dapatkan dokumen pengapalannya, maka bisa langsung menguangkannya. Artinya semua tindakan kita sudah kita lakukan, sudah pasti uang itu akan turun. Ya, yang pertama kan ada kepastian pembayaran. Yang kedua ini keuntungannya adalah selama lu lakuin sesuai kesepakatan, dana pasti turun. Ya, nggak ada tuh nggak turun, pasti turun. Karena yang menjamin siapa? Dua bank, dua tipe bank, issuing bank dan negotiating bank. Tuh. Terus apa? Biaya negosiasi terjangkau. Walaupun kita menggunakan jasa bank sebagai perantara sekaligus penjamin keamanan transaksi, namun biaya yang harus dikeluarkan untuk menggunakan metode ini masih bisa terjangkau. Artinya bank tuh nggak banyak bisa ngambil cari keuntungan besar untuk masalah ini apa namanya perantara dari transaksi ekspor impor. Beda dengan kayak tabungannya, kalau kita nabung sekian dapat sekian persen, maka bank harus memberikan jaminan
bunga sekian dan dia dapat uang 3-4% dari uang yang dia pinjamkan ke pihak lain. Kalau ini kan enggak kan, dia hanya ngambil untung. Mungkin saya nggak tahu, itu profesinya dia, tapi dia nggak informasinya tidak terlalu besar seperti kayak tabungan. Tapi karena memang sifatnya gede-gedean pengirimannya, terus saya juga memberikan keuntungan yang luar biasa, apalagi bank devisa. Semakin sering dia melakukan bank devisa, maka akan semakin terkenal nama dia di luar negeri, maka akan semakin mudah untuk dipercaya oleh bank-bank luar negeri untuk menjadi partner di dalam transaksi impor ataupun ekspornya nanti. Tuh keuntungannya begitu. Kalau buat di pihak bank sendiri ya, dari pihak shipper ataupun pihak ini harganya lebih murah dibandingkan kalau tidak menggunakan perbankan. Logikanya simpel kok sebenarnya sih. Kalau kita tidak menggunakan bank, akan ada banyak sesuatu yang tidak bisa kita duga. Ya, karena bank itu datang bukan cuma sekedar, oke, bank devisa. Oh ya, mana transaksi? Uangnya berapa? Enggak cuma gitu. Kita perlu tanya dalam artian minta nasihat dia dari sisi keuangan, dari sisi keamanan, pun dia bisa memberikan itu. Pokoknya kalau prakteknya ekspor impor tuh enak sebenarnya, nggak terlalu sulit gitu. Datang ke bank, wah ngerti nih bang nih, saya nggak tahu cara ekspor impor gimana. Dia akan beri penjelasan detail tuh. Dari sisi mana yang dia bisa bantu, dari sisi mana yang harus diupayakan oleh kalian sebagai calon-calon importer atau eksportir, dari sisi mana yang memang harus ada pihak ketiga yang melakukan itu, dan dia biasa punya lista sendiri tuh kalau ada pihak-pihak ketiga. Misalnya dia mengatakan gini, sebelum ini Bapak mendingan survei dulu Pak. Maksudnya gimana? Kita sewa aja surveyor. Surveyor di Indonesia ini ada 3 atau 4 perusahaan yang besar gitu ya. Kita minta untuk survei dulu apa pihak shippernya atau apapun segala macamnya. Kita semuanya kita siapkan. Nah, dampaknya nanti kan kita bisa menimbulkan rasa aman buat kita untuk itu. Gitu ya. Itulah keuntungan letter of credit bagi eksportir. Terus apa lagi? Terhindar dari resiko pembatasan devisa. Ya, artinya apa? Kok bisa dibatas-batasi? Iya. Kenapa? Karena acuan kita adalah letter of credit. Kalau letter of credit yang menyatakan bahwa harus keluar uang sekian dolar, $1.000, ya harus keluar. Nggak bisa kita misalnya, oh bank untuk sekarang masa kita nih masa-masa nggak bisa keluarin dolar sekian banyak dulu karena ada inflasi atau apalah terkait dengan masalah mata uang dolar. Nggak bisa, sudah ada di situ, sudah ada kesepakatan di situ. Ya, kecuali ada musim perang ya, lainnya. Tapi kalau ini kita bicara yang normal, kadang-kala kan ada kita mau beli dolarnya dibatasi. Kalau kita bukan ekspor impor kita dibatasi sekian dolar. Tapi kalau kita ekspor impor ada batasan sekian. Tapi kalau sudah tercantum dalam LC, itu si bank harus siap menjamin mengeluarkan dana sesuai dengan yang disepakati. Maka terhindar dari pembatasan devisa. Enaknya begitu. Ya, makanya kalau kita main di bidang ekspor impor itu ya tadi lah ya. Kita bicara tentang mata uang lain. Kebanyakan sih dolar atau euro dipakainya. Ini ada beberapa tahapan yang harus kalian lalui, yang biasanya kalian lalui dalam ekspor. Pertama adalah sales contract proses ya kontrak penjualan nih yang saya katakan tadi, hal pertama yang harus kalian benar-benar menjadi awal yang harus kalian bisa pahami, teliti, detail segala macamnya dalam proses ini. Ya, jadi dokumen atau persetujuan antara penjual dan pembeli merupakan follow up dari purchase order. Purchase itu kayak pesanan ya, gue mau beli ini dong, nih pesanannya ini ya, kayak gitulah kalau bahasa awam gitu. Gue ada surat yang isinya adalah pesanan gue ke lu nih, nah, kayak gitu tuh. Nah itu kan mulai di follow up kan untuk apa namanya mewujudkan satu kontrak sales. Ini awalnya itu, memang tahapan pertama itu sales kontrak proses dulu yang harus kalian lalui. Yang kedua apa? LC opening proses pembukaan LC itu tahap kedua yang harus kalian lalui dalam dunia ekspor. Ya, jadi pertama tadi saya bilang tadi apa? Kontrak sales, buat kontrak salesnya dulu, kemudian baru lakukan pembukaan LC. Nah, lakukan pembukaan LC. Ya, sekali lagi eksportir itu tidak bisa meminta bank untuk buka LC ya. Tapi dia akan minta tolong impor. Ayo dong, lu buka LC di negara lu. Dia menyatakan begitu. Karena yang namanya dalam dunia transaksi itu pasti akan ditanya, lu mau pakai LC atau tidak? Kan transaksi dunia jual beli ekspor impor itu ada dua, menggunakan LC dan non LC. Nah, jadi tinggal pilih tuh. Kalau dia menggunakan LC maka eksportir
bisa menyampaikan tadi, gue mau tolong dong dibukakan dong LC-nya. Nanti importer yang akan melakukan request itu kepada pihak bank di negara tempatnya dia berada. Itu tahapan kedua, pembukaan LC. Tahapan ketiga apa? Pengirimannya. Ya, jadi tahapan pertama adalah kontrak sales-nya, tahapan kedua buka LC-nya, tahapan ketiga pengirimannya. Tahapan ketiga mulai pengirimannya. Ya. Dan tahapan terakhir adalah apa? Nih, penguangannya. Baik dokumen yang lengkap ataupun uang yang keluar dari bank devisa. Jadi gitu ya. Ini adalah tahapan utama dalam ekspor sekali lagi. Ini tolong dipahami. Pertama kontrak, mencapai kontrak dulu kesepakatan salesnya gimana. Kedua proses pembukaan LC ya. Yang ketiga adalah proses pengirimannya dan keempat adalah proses penguangannya ya. Baik sifatnya itu bentuknya dokumen pengapalan di kuadrat ataupun uang itu sendiri klaimnya kita. Gitu ya. Itu tahapan-tahapan di dalam ekspor. Nih, sales kontrak nih. Apa aja isinya tuh? Ini yang dilalui dalam sales kontrak ya. Pertama promosi, ya. Kalian punya barang bagus segala macamnya gitu. Kayak kemarin kita bahas masalah promosi kan. Promosi ini. Tapi kalian nggak bisa ngejual. Nggak bisa menyampaikan ke masyarakat banyak. Nggak bisa menyampaikan kepada calon-calon customer kalian di luar negeri sana. Langkah pertama apa? Ya promosi. Kerjasama dengan siapa? Tadi dengan pemerintah melalui ya pameran-pameran yang sudah disampaikan minggu sebelumnya ya, pameran ini, pameran itu, pameran internasional, PRJ segala macamnya. Kalian berpromosi di situ sehingga muncul ada ketertarikan dari yang hadir di situ. Karena biasanya kalau pameran-pameran semacam itu yang hadir bukan cuma orang lokal ya, tapi juga orang luar. Orang lokal mungkin mewakili orang luar. Bisa saja seperti itu. Jadi dipromosikan. Kemudian apa lagi? Nah, baru ada setelah ada promosi, ada minat nih, ada minat, baru kemudian ada pengiriman surat permintaan suatu komunitas tertentu, namanya inquiry. Ya, jadi si yang minat nih, siapa yang minat tuh? Importir kan? Dia ngirimin surat permintaan akan barang tertentu. Kepada siapa? Eksportir. Dia lihat pameran, dia bagus, produknya oke, dia bikin tuh surat permintaan. Tolong dong, apa namanya? Gua ada permintaan barang seperti ini nih yang lu produksi. Nah, itu namanya inquiry, ya. Udah apa lagi? Oversheet, bukan sheet ya, tapi sheet ya. Ingat beda ya, oversheet itu lain dengan oversheet ya. Ingat tuh. Permintaan importir akan ditanggapi melalui oversheet yang dikirimkan eksportir. Oversheet itu bersihkan keterangan sesuai permintaan importir mengenai deskripsi barang. Nah, oversheet kan tindak lanjutnya ya. Kita diminta nih, kita sebagai eksportir ya, tiba-tiba datang surat. Ada surat resmi, namanya inquiry. Tolong dong siapin barang gini-gini, gue mau minta kayak gini dong, bisa nggak kasih gue sampelnya, bisa nggak gue kasih penawaran harganya, segala macamnya. Kirim ke gue dong sama contoh barangnya, bisa nggak kayak gitu. Nah, kita sebagai eksportir, ya, nanggapin surat tersebut, nanggapin permintaan tersebut. Nah, itulah namanya oversheet. Itu namanya oversheet. Nah, kalau orang kemarin kita bicara masalah invoice dan proforma invoice kan. Nah, di sini dia kirim proforma invoice, bukan invoice atau commercial invoice. Jadi dikirimin list sama sampelnya langsung ya, dikasih sampel biasanya. Sampel dikirim ke sana, terus kemudian harga-harga barangnya. Jadi harga itu memang masih bisa dinegosiasikan, makanya di dalam invoice yang dibuat bukan lagi namanya commercial invoice, tapi pro forma invoice karena dia barangnya masih belum fix, masih bisa dinegosiasikan harganya. Habis dari situ apa? Order sheet. Setelah dia terima nih dari eksportir, ya, ini loh penawaran gue gitu kan. Terus dia pelajari deh tuh, dia pelajari sama si importir nih, apa dan bagaimananya. Oh, udah mulai ada chit-chatnya lah ya. Sudah mulai ada chit-chatnya segala macam sehingga terbentuklah yang namanya kesepakatan purchase order ya, kesepakatan purchase order itu udah fix nih harga yang dia sepakati ya, harga yang sudah dia sepakati fix. Oke, gue setuju dengan harga yang lo tawarkan, setuju dengan harga eksportir tawarkan, kata importir begitu. Oke, gue setuju. Kalau gitu ayo kita mulai siap
kontrak sales-nya. Baru sampai tuh ke sales kontrak. Urutan kayak begitu. Nah, pada saat sales kontrak itu, baru tuh kita bicara tentang masalah bagaimana ekspor barang ini. Apa saja yang harus kita lindungi dalam masa proses ekspor ini. Apa saja yang bisa kita sediakan dalam proses barang ini. Apa saja yang diperlukan untuk bisa meloloskan barang ini. Seperti itu. Dihitung semuanya. Apa saja yang bisa melindungi barang ini dari hal-hal atau tindakan-tindakan yang bisa mengakibatkan kerugian. Itu semua masuk di dalam sales kontrak. Dia siapin tuh semua tuh sales kontraknya tuh. Ya, kemungkinan-kemungkinan yang tidak terkontrol lah, segala macem lah. Dia masukin semua di situ. Yang akhirnya ditandatangani oleh eksportir. Ini sih saya sampaikan, ditandatangani eksportir dan dikirimkan sebanyak 2 rangkap kepada importir. Ya, baru dia kasih nih, udah confirm ya, sales kontraknya jelas. Oke, confirm. Kita terjadi transaksi. Ini loh, ya. Confirmnya itu apa bentuk confirmnya? Ada tanda tangan dari pihak importir. Kalau yang sales kontrak awal kan baru shipper kan udah sepakat, oke, deal, tanda tangan ya, kirim kan. Ini kan sekali lagi antar negara ya. Kita bicara antar negara. Kirim tuh dokumennya. Tanda tangannya kalau udah confirm tanda tangan. Nah, kalau sudah ditandatangani, itu yang disebut dengan sales confirmation. Nah, ini tahapan awal nih. Tahapan awal dalam proses ekspor. Ya, tahapan awal dalam proses ekspor. Ini gambarnya kayak begini. Saya kasih gambar gampang aja. Ya, mungkin kalian bisa jelaskan dengan gaya bahasa kalian sendiri. Promosi, nawarin harga gitu ya, kalau ada minat ya dari pihak ini, inquiry-nya muncul, dari minat itu kemudian ditanggapi dengan overseat, kirimin harga yang bisa dicek cocok atau enggak. Kalau ada harga cocok segala macam kirimin ke persetujuannya. Oke, gue setuju dengan harga yang ada, gue bikin ini dong yang gue pesen. Nah, gitu istilah gitu ya. Pesan. Oke, kalau pesan mulai kita bicarakan kesepakatan masalah transportasinya, ekspor impornya di dalam sales kontrak tadi. Ditantangani oleh eksportir, kemudian dia serahkan balik dokumen tersebut kepada importir untuk mendapatkan konfirmasinya yang namanya sales confirmation. Ini nih, sepakat kontrak sales nih. Ini ya proses yang terjadi dalam kontrak sales ini. Jadi tidak semudah, maksudnya sih mudah ya, tapi intinya sebenarnya yang agak sedikit menjelimetkan itu sebenarnya dalam proses menentukannya tuh, dalam proses sales kontrak tadi tuh. Bagaimana barang itu? Barangnya seperti apa? Modelnya seperti apa? Terus pengirimannya bagaimana? Nah, ini nih proses ini. Pengirimannya seperti apa? Menggunakan apa? Perlindungannya apa? Biayanya berapa? Pakai jasa MKL atau tidak? Terus kemudian dari negara yang dituju ada permasalahan apa, dokumen apa saja yang perlu disiapkan, lalu bagaimana kalau terjadi apa-apa, antisipasi seperti apa supaya kita nggak ada kerugian satu sama lain. Itu semua dibicarakan dalam sales kontrak. Oke, deal, tanda tangan, pihak ekspor tanda tangan, pihak impor tanda tangan, baru sales confirmation. Ini tahapannya. Saya coba jabarin per tahap ya. Nih, tuh isinya tuh. Inquiry isinya apa aja sih? Tuh, deskripsi barang, ketentuan harga, kualitas barang, waktu pengiriman, kemudian overseat, dibilang apa? Deskripsi barang, ketentuan harga, tambah terus tuh. Validitas temnya gimana, sampelnya, destinasi tujuannya gimana, keadaan di sananya. Kemudian di order sheet-nya isinya apa tuh? Macam-macam lagi tuh, ditambah lagi terus. Shipment-nya dikirimnya gimana? Parsial kah, transshipment kah, terus naik kapal apa, yang langsung ataukah yang mampir-mampir kah? Kemudian kita pilih kapal laut yang udah berpengalaman kah, atau yang sudah tua kah? Mikir, memang ada kapal? Ada, kenapa enggak? Harganya lebih murah dibandingkan kapal laut yang ini. Tapi itu akan berdampak dengan asuransinya nanti. Asuransi berdampak. Terus begitu. Ini saya jabarkan satu-satu. Sehingga nanti sampai pada sales kontraknya. Ini isi sales kontraknya nih semua. Yang sebelah kanan ini isi sales kontraknya. Yang harus ada di dalam satu kontrak. Yang harus menjadi, bukan ada ya, harus menjadi pemikiran. Ada untuk dicantumkan di dalam sales kontrak itu apa saja. Nih, kayak begini. Ini prosesnya kayak gini. Oke. Yang berikutnya apa?
LC opening process ya. LC opening process ini sebenarnya mudah saja ya, tinggal importir, minta opening bank ya, atau issuing bank, sama ya. Opening bank, issuing bank itu sama. Importir itu akan minta issuing bank atau opening bank buka LC-nya. Isinya apa? Sesuai dengan tadi sales contract tadi ya, isi LC-nya. Kemudian apa lagi? Opening bank akan melakukan pembukaan LC dan berkoordinasi dengan siapa? Dengan negotiating bank. Akan berkoordinasi dengan negotiating bank. Siapa negotiating bank itu? Sekali lagi, negotiating bank adalah bank devisa yang ada di negara eksportir. Ya, negosiasi itu. Kasih tahu tuh, koordinasi tuh semua-muanya. Ya. Dan apa lagi? Advising bank atau negotiating bank itu akan memeriksa keabsahan. Ini valid gak nih LC-nya nih dari opening bank nih? Valid gak? Sesuai nggak dengan kesepakatan dengan sipernya? Kita ngomong begini, sipernya bilang, gue nggak ada transaksi semacam itu kok. Transaksi gue biasa-biasa aja. Gue nggak ada transaksi dengan consignee ini, dengan importir ini. Nah, ini dia akan ngecek nih. Nah, inilah nih prosesnya nih. Ya, prosesnya LC itu. Oke deal semua, jadi sudah. Makanya diawali dengan tadi ya, diawali dengan kesepakatan dua pihak antara shipper dengan penerima, kemudian si shipper meminta si penerima nih. Di tahap pertama kan kesepakatan dulu ya, tahap pertama kesepakatan, masuk ke tahap berikutnya apa, yaitu sisi importir minta bank untuk buka LC. Nanti bank yang buka LC itu koordinasi dengan bank yang bank tempat shipper berada. Nanti bank tempat shipper berada itu akan ngecek ke validan informasi LC tersebut, rencana LC tersebut ya, kepada pihak shipper. Benar gak nih kayak gini? Benar gak akan terjadi transaksi seperti ini? Benar gak akan terjadi pengiriman seperti ini? Dia akan cek semua itu. Semua akan ditanya, karena dipanggil sebagai shipper. Sebagai shipper kan akan dipanggil oleh pihak bank. Saya mau ketemu Anda, pertemuan tanggal sekian. Ayo kita ketemu. Dia kan ada interviewnya tuh, ngomong ini itu. Ya kan, kalau jangan dipikirkan interviewnya seperti kayak orang wawancara kerja ya. Enggak. Dia hanya untuk memastikan bahwa LC yang diinformasikan oleh pihak bank opening bank atau issuing bank ini memang benar gitu loh. Memang benar ada transaksi sesuai dengan yang sudah disampaikan tadi. Makanya harus detail dalam kontrak itu. Jadi nanti pihak si shipper itu akan bawa kontraknya kan, akan bawa kesepakatan kontrak tadi kan. Ini loh hasil kontraknya. Ngobrol satu meja. Nih loh bang, ini saya ada ini benar yang bang tanyakan ke saya, ini ada transaksi segini tanggal sekian. Kita punya rencana tanggal sekian, pengiriman tanggal sekian, karena memang barang baru selesai tanggal sekian. Bentuknya seperti apa, segala macam seperti apa, kesepakatannya mau apa, red close ke apa, back to back atau apa, semuanya dicantum di sana. Maka pihak bank akan mengecek keabsahan atau kebenaran dari informasi tersebut. Itu namanya LC opening process. Oke semua, baru tuh LC dikeluarkan oleh siapa? Opening atau issuing bank. Baru dibuka. Ya, baru dia buka. Ini skemanya nih. Ya, kan bisa lihat sendiri dari gambar yang ada. Muter-muter aja kan sebenarnya kan. Muter-muter aja nih. Tuh. Nomor 1 ya, buyer placing order ya. Si buyer itu siapa? Impor kan? Impor pesan barang sama siapa? Beneficiary atau si seller. Nanti si seller minta sama pihak buyer, tolong dong bukain LC-nya dong. Lu minta buyer lu minta sama bank buka LC kayak gitu ya. Ini saya bikin urutan nih biar kalian bisa mudah pahami ini. Ya. Nah. Kemudian tahapan kargonya nih, kita mulai main-main ngirim nih. Tahapan yang ketiga adalah mulai proses kargonya, pengirimannya. Ya, saya sampaikan nih di pertama nih, eksportir akan menerima LC, advice sebagai acuan untuk mengirimkan barang, dan saat ini eksportir akan melakukan shipment booking pada shipping company. Jadi setelah dapat konfirmasi resmi dari pihak bank bahwa LC-nya sudah dibuat, sudah dikeluarkan, Anda langsung kerjakan. Jadi setelah dia kerjakan produksi segala macamnya, maka pihak shipper akan berkoordinasi dengan siapa? Dengan pihak shipping company.
pihak pengapalan ataupun udara ya, dia kan berkoordinasi dengan sana. Untuk apa? Pesen apapun ya, pesen apa namanya tempatnya, ke pakai kontainernya nanti taruhnya di mana, ke nanti proses di gudangnya berapa lama, itu semua dia tuh akan berkoordinasi untuk memenuhi apa sudah tertuang di dalam LC tadi. Nah, inti dari shipping company tersebut itu adalah dia akan ngeluarin satu surat tuh yang namanya bill of lading. Dia kan ngeluarin surat bill of lading. Kalau kita sih manifestnya gitu ya, istilah kata itu manifestnya. Bill of lading, dia kan keluarkan surat. Jadi yang mengeluarkan bill of lading itu, dokumen bill of lading itu adalah shipping company. Siapa? Maskapai pelayaran atau maskapai udara. Dia akan memberikan bill of lading sebagai bukti kepemilikan barang. Nah, jadi di tahapan ini si shipper mulai repot tuh dia dengan pihak apa namanya kapal laut lah ya atau kapal udara. Dong, gua ada kiriman nih, ini segala, ini kesepakatan gua dengan importir nih begini nih, gue butuh yang begini, gue butuh yang dicari tuh yang sesuai dengan kriteria tadi. Makanya kalau saya katakan mencari aneh gitu, karena dalam kesepakatan sales itu sudah jelas bahwa kapan mau dipakai ini, kapan dipakai ini. Jadi pada saat eksekusinya tahapan kargo ini dia tinggal datang ke maskapai tersebut. Gue jadi ya untuk kirim tanggal sekian deal. Nanti dia buatkan tuh dokumen bill of lading. Itu nggak boleh hilang itu bill of lading itu ya. Nah, shipping company akan mengangkut barang tersebut ke pelabuhan tujuan. Ya tadi ya sudah disepakati kirimannya kayak bagaimana, ditaruh di deck mana tuh kontainernya, apakah menggunakan kapal laut full kontainer ataukah menggunakan half kontainer. Artinya half kontainer itu sebagian isi kapal itu kontainer, sebagainya penumpang. Atau kalau full kontainer berarti isi kontainer semua. Atau misalnya dia cuma sekedar ditaruh di kapal layar penumpang gitu yang ada berapa kargo yang bisa ditentukan. Tinggal pilih gitu, tinggal pilih yang mana, maunya yang seperti apa berdasarkan kesepakatan waktu kontrak sales terjadi. Nah, kalau udah ada keluar BL-nya, bill of lading akan dia keluarkan. Dia kasih tuh bill of lading-nya. Nih, eksportir, nih bill of lading-nya ya. Ini kopinya yang aslinya dikirim berbarengan dengan barangnya. Kopi itu bukan kopi di fotokopi ya. Kopi kan kopinya yang namanya kopi ekspor itu rata-rata kebanyakan kayak kertas itu ya, kertas kopi ya yang dia ketik langsung dua-duanya ada gitu ya, seperti itu. Nah, itu akan dikirimkan tuh. Ya, akan dikirimkan oleh siapa? Oleh shipping company kasih ke eksportir. Nanti eksportir itu akan kasih ke siapa? Ke pihak apa namanya negotiating bank. Ya, si banknya si shipper ini. Nih dokumen-dokumennya, di dalamnya ada bill of lading selain tadi ya dokumen-dokumen pengapalan lainnya. Nah, baru setelah kapalnya berangkat gitu ya sampai tujuan, importernya sudah menerima semua dokumen yang diinginkan, selesai tahapan cargo shipment-nya. Baru masuk ke tahapan terakhir yaitu pencairannya. Gitu ya. Iya nih, saya tambahin dikit nih. Shipping agent akan menyerahkan barang kepada importir jika biaya jasa shipping agent telah dilunasi. Ingat. Ya, maksudnya apa nih? Biaya kirimnya ya, lunasin dulu. Orang udah dipakai, ya lunasin dulu. Loh, kan Pak tunggu ini Pak, tunggu LC turun. Enggak, kalau ini enggak tunggu LC turun, bayar dulu itu. Nanti kan digantikan dengan LC. LC dia keluar baru lunasin dulu. Siapa yang lunasin? Dengan kesepakatan, tapi umumnya adalah shipper. Karena dia memilih jasa kapal tersebut. Ini gue bayar ya, cash. Tapi kadang-kala shipper sendiri minta nanti yang bayar pihak sana ya, ini jaminannya nih LC-nya kok. Ada LC kita jaminan, gak usah khawatir. Nah, dia nanti pihak importer itu yang akan melakukan pembayaran. Ataupun banyak shipper ya. Shipper banyak yang melakukan pembayaran. Jadi dia belum akan, walaupun udah sampai nih, ini belum sampai, udah sampai, kemudian ternyata belum masuk kasar transferannya dari pihak shipper nih untuk biaya kirimnya, itu nggak akan dikasih tuh. Nggak akan dikasih barangnya, BL-nya akan ditahan. Ingat loh, BL resminya kan ada di badan kirimannya kan. Kan BL yang fotokopinya memang ada di tangan si siapa? Si importir. Tapi kan cukai akan melihat mana bill originalnya, aslinya mana? Yang aslinya dia yang tertempel di barang itu. Tuh, nah itu jadi dia nggak akan serahkan itu kalau belum dibayar. Nah itu masuk akhir babak dari tahapan cargo shipment.
Proses. Tuh. Ya. Ini garis-garis ini menggambarkan barangnya ya, bukan pencairannya, barangnya. Ini baru masalah pencairannya. Ini proses pencairannya. Ini saya bacakan aja. Setelah menerima bill of lading dari shipping company, eksportir akan menyiapkan semua keperluan dokumen lain yang disyaratkan dalam LC seperti invoice, packing list, sertifikasi mutu, surat keterangan negara asal COO gitu ya, dan lain segala macamnya. Dokumen tersebut akan diserahkan kepada negotiating bank, dalam hal ini advising bank yang ditentukan dalam LC untuk peroleh pembayaran atas LC-nya. Jadi kasih tuh duit ini dokumennya ke bank. Tadi kan ada tuh 7 hari setelah ngasih dia dapat duit. Apakah itu DLC yang dia pilih? Kalau DLC itu yang dia pilih, maka dia bisa dapat uangnya setelah 7 hari. Nah, dari situ bank akan memeriksa kelengkapan dan keakuratan dokumen. Ya, dia terima dokumen bukan cuma sekedar terima. Mana dokumen lo sini? Udah enggak dicek benar-benar. Sekali lagi, acuannya di mana? LC. Acuannya bank mana? LC. Acuannya pengapalan mana? LC. Acuan bea cukai mana? LC plus BL. Tuh, cukai itu. Itu acuannya itu gitu. Kalau dari kesepakatan, karena itu kan kesepakatannya. LC itu kan kesepakatannya. Hasil kesepakatan kan tuh gitu kan. Bentuknya LC, macam-macam. Nah, kemudian apa lagi? National Bank akan mengirimkan dokumen pengapalan kepada opening bank untuk diserahkan kepada siapa importir. Ya. Nanti kalau udah beres, barulah tuh uangnya cair. Nah, itulah akhir babak dari shipping document negotiation process. Nah, jadi 4 tahapan sudah dilalui oleh dalam ekspor. Sekali lagi saya ulangi, secara garis besarnya, yang pertama itu adalah kontrak, ya, terjadi kontrak dulu, ya, bentuk kontrak dulu. Gimana, apa, dan bagaimananya harus bisa terjadi. Apa nih kesepakatan di antara dua belah pihak ini, apa nih kesepakatannya nih. Nah, kalau sudah, ya kesepakatan yang ada, masuk ke babak berikutnya apa? Buka LC. Ya. Nah, sampai sini, apakah ada yang masih belum dipahami atau belum mengerti? Atau mau di keamanan? Men, kalau yang namanya ekspor impor itu, kalau kita nggak ada jaminan, mendingan nggak usah. Mendingan nggak usah. Kenapa? Itu ruginya nggak tanggung-tanggung. Untungnya besar-besaran, ruginya juga besar-besaran. Makanya saya sangat salut sama teman-teman yang melakukan ekspor impor tanpa LC. Ada itu, ada. Non LC itu ada. Cash advance namanya, pembayarannya ada. Kemudian ada lagi yang pembayaran sifatnya kalau barang udah sampai baru saya bayarkan. Tapi itu juga saya nggak melalui bank, langsung cash transfer. Gila itu. Tapi ada itu. Ada itu. Makanya LC aturannya ketat. Si PSD itu dia akan mengatur itu semua gitu. Ya, kita ngikutin aja deh. Kalau mau ekspor kita nggak usah menentang hal kayak gitu. Ikutin aja. Bank lebih tahu kenapa dia seperti itu. Gitu ya. Jadi itu adalah hasil. Kenapa? Apa tadi Pak? Sorry Pak. Enggak, kenapa? Jadi itu adalah hasil induknya tuh Pak ya? Betul, induknya. Jadi itu sebenarnya induknya itu adalah hasil kesepakatan negara, men. Ya, hasil kesepakatan negara. Kita ada 190 negara yang memang sudah sepakat untuk masalah ekspor impor. Itu buku BTKI, Botoka itu, yang BTKI, buku Tarik Kepabeanan Indonesia, itu pengajuannya ke sana tuh. Ini layak kan nih? Ini kan tiap 5 tahun diubah ya. Tiap 5 tahun bukan diubah, maksudnya ada revisi. Tiap 5 tahun ada revisi. Iya, tiap ada revisi apa aja gitu revisi terserah gitu kan. Oh, tergantung keuntungan negara mau gimana gitu ya. Kecuali Jepang ya, Jepang belum pernah revisi terus tuh. Dia tuh selalu mainnya dumping dia, selalu main dumping, politik dumping. Nah di kita ada kan kebijakan-kebijakan yang mencoba untuk menekan nih barang-barang yang terkena politik dumping dari Jepang ke kita. Sehingga ada pajak khusus untuk dumping. Nanti kita sampai ke situ tuh. Diberikan pajak khusus selain Jadi istilahnya Indonesia ini Pak agak bermain sedikit dengan ekspor di Jepang itu dong Pak, karena politik dumping itu kan? Betul. Sekarang gini, kalau kita tidak ada proteksi kayak begitu, habis kita, kan? Dia bisa jual semurah-murahnya kan? Ya. Karena prinsip dia apa? Dia menjual murah di luar negeri, ya kan? Dibandingkan dalam negeri. Makanya kalau orang beli produk Jepang, beli di negara dia bahlul, saya bilang mahal. Kalau beli negara lain sangat jatuh dan jauh harganya.
Jadi dia paksakan tuh ke Indonesia. Indonesia tahu sendiri, kita tahu kualitasnya Jepang produknya kayak apa kan. Murah nih, kita nggak pakai proteksi kayak gitu. Harganya bisa lebih rendah dari harga produk kita. Orang lebih milih mana sekarang? Kita aja kasar-kasar ya, ada produk Jepang, kualitasnya oke, harganya murah, sama produk lokal, harganya mahal, kualitasnya belum jelas. Gitu ya. Nah, kasarnya nggak usah kita bicara nasionalisme deh ya. Nggak usah bicara Iya, nasionalisme deh. Kita bicara, kita lebih ini kan. Kita ambil yang Jepang. Iya kan? Nah, untuk melindungi barang dagangan kita, ada proteksinya berupa tadi pajak dumping. Ada pajak dumpingnya, gede itu. Makanya Jepang juga, produk Jepang juga nggak bisa seenaknya suruh kita. Nah, apakah itu di semua negara sama? Tidak sama. Tergantung kita ini. Makanya kita nih fight nih sama kelompok yang 190 negara ini. Fight kita. Pemerintah kita fight ke sana. Gue mau nih di BTKI gue ada ini nih, pajak ini. Karena gue begini, kualitas gue begini, kapasitas gue begini, gue lagi begini, kayak gitu. Di ACC sama mereka. Nah, itu dia disepakati. Hebat ya. Jadi namanya pemerintahan kita, menteri-menterinya mau siapapun dia gitu kan, dia harus benar bisa bernego dengan orang-orang sana tuh. Kampret-kampret di sana gitu kan ya. Iya, Yang maunya jatuhin pasar kita. Oh, Indonesia itu termasuk ini loh yang sangat di dunia loh untuk masalah gini. Jangan salah loh, produk kita jangan bagus tuh. Kalau kita nggak bagus, kita nggak akan dikenal sebagai tukang jahit nih. Ya, intinya kita sebagai tukang jahit. Benar-benar Pak. Kalau dia kita mesti bangga dengan diri kita sendiri sebenarnya. Nih secara habit ya nih, saya sempat ngobrol-ngobrol sama teman-teman bule ya. Ini intermezzo aja ya, intermezzo aja. Saya ngobrol dengan teman-teman bule, kadang suka dengan orang Amerika, orang tempat saya kerja juga ngobrol segala macam. Dia bilang apa? Kita, saya suka nanya, kenapa sih kalian itu kalau di negara kami itu kayaknya agak-agak, mohon maaf ya, saya bilang sombong gitu loh, angkuh, misalnya kayak begitu. Lalu orang Inggris ya. Dia bilang apa? Proteksi mereka. Proteksi dari apa? Saya bilang gitu. Karena kami tahu kalian orang Asia, khususnya kita disebut Indonesia, orang yang cerdik. Kalau saya mau istilah cerdik, ya cerdik kan bahasa mereka. Cerdik bahasa mereka. Kalau kita istilahkan begini. Kalau orang kita nih, ibarat kata tuh biji karet ya. Bukan dia bola karet. Kalau yang kita tekan dia melejit. Nah itu tuh. Makanya kalau perusahaan-perusahaan asing di Indonesia itu biasanya suka menempatkan 2 karakter manajer untuk menghadapi manusia-manusia Indonesia ya. Perhatiin. 2 karakter manajer. Satu yang fleksibel, satu yang straight. Kalau udah mulai aneh-aneh, turunin yang straight. Kalau udah jenuh orang dengan kekakuan, dengan ketentuan yang luar biasa, maka dia munculin yang fleksibel. Itu begitu tuh, dia domba kita. Itu jadi kan, dia ngomong orang sana loh ya. Iya, dia ngomong orang sana loh ya, bukan saya loh ya. Dia ngomong sendiri. Kita mau tampilkan begitu ya, karena jadi orang segan mau ngomong sama mereka. Saya tanya sama kalian deh, kalau ngeliat orang bule, kayak langsung ngomong atau kayaknya malas agak-agak gimana gitu? Jujur sama diri kalian sendiri. Dulu saya waktu pertama kali melihat bule-bule sebelum saya kerja di perusahaan seperti ini, angkat topi ke mereka. Karena saya nggak tahu ya. Saya angkat topi pada mereka. Saya bilang, gila, ini orang kayak pinter ya, luar biasa. Karena saya tercover oleh bahasa Inggris mereka kan. Kita untuk ngomong bahasa Inggris yang seperti mereka kan kayaknya gimana gitu ya dulu ya. Nah, pas saya bekerja di perusahaan asing, saya tahu gimana karenanya apa. Ternyata betul, orang kita lebih cerdas loh dari dua orang asing. Jangan salah, orang kita lebih cerdas. Cuma dia lebih pintar memancing kecerdasan kita untuk muncul duluan sehingga bisa dimanfaatkan sama dia sebagai idenya dia. Itu banyak. Cuma di Indonesia kekurangan orang jujur doang, Pak. Nah, kalau itu sih gak usah diomongin ya. Masih banyak, cuma mereka tercover oleh keadaan ya. Tercover oleh keadaan. Kadang-kadang seperti itu. Ya nggak usah jauh-jauh lah. Nanti kalau kalian punya perusahaan sendiri, saya nggak tahu. Benar kalian benar-benar menerapkan kejujuran. Kan kadang-kadang ada orang berbicara tentang performan, ya, bicara tentang performan. Kalau kita bicara performan, kita bicara angka, betul kan? Target, gitu ya. Nah, kalau kita ingin jujur misalnya dengan kondisi yang ada, untuk mencapai target itu nggak mungkin. Tidak mungkin gitu. Karena banyak hal yang memang menjadi penghambat untuk bisa mempercepat proses itu. Nah,
Tapi karena kita bicara performa, maka ada kita tindakan tidak jujur. Misalnya bermain angka di situ kita katakan bahwa, oh ya sudah kok, udah capai target kok, segala macam bisa kok, segala macam ditutupi ini, tutupi ini. Efeknya begitu. Sehingga saya merasa banyak teman-teman itu yang, saya bilang begini, hati-hati kalian bekerja, niat kerja ke kantor itu untuk jujur atau tidak. Jangan sampai kalian ke kantor itu melakukan ketidakjujuran dengan menutupi berbagai misalnya hal-hal yang seharusnya disampaikan. Ini asal kalian tahu, saya pernah ngobrol sama bosnya ini tempat saya kerja nih. Bosnya tempat saya kerja nih. Itu dia megang Asia Tenggara, ya. Yang saya lucunya adalah waktu kita meeting rame-rame, karena di kampus saya sih bicara pada kalau di kampus ya. Meeting rame-rame, dia berkomentar 2 tahun lalu. Dia mengatakan begini, loh, ternyata Jakarta macet ya. Kamu kalau mendengar kalimat begitu dari kupingnya dia, apa yang di kepala kalian? Biasa aja sih Pak. Kalian tahu kan, Oh, saya Jakarta macet dari kapan? Lama kan? Apa ya, dari masuk ke situ pasti ada cukainya tuh. Masuk ke sana. Nah, Anda bayangkan tuh, 60.000 kiriman, gelondongan pakaian, gelondongan bahan untuk dikirim langsung untuk diproduksi, tertahan lama. 60.000 kiriman. Baru keluar hanya mungkin 70% saja yang bisa keluar. Sisa 30% belum bisa keluar di hari yang sama. Muncul lagi ditambah dengan 60.000 kiriman lagi besoknya. Terus begitu. Sehingga penuh jadi backlog besar-besaran waktu itu. Jadi kita sempat negosiasikan, bukan cuma kita ya, semua pengusaha-pengusaha impor kita menegosiasikan kepada pihak bea cukai, pada pihak pemerintah mengenai ketentuan PMK berapa, itu saya lupa. Efeknya apa? Diperingan. Seperti itu. Jadi memang perubahan-perubahan itu memang sekali lagi tergantung pada tadi kadang-kala kondisi negara, kondisi kebutuhan negara seperti apa gitu ya. Kadang-kala ada transaksi pengiriman itu yang tidak bentuknya duit tapi tukar guling. Itu bisa terjadi tuh. Misalnya kita mau kirim, kita bisa dapat impor kedelai luar biasa ke kita, tapi biayanya ada kita kirim barang-barang berat, misalnya itu dari unit traktor waktu itu ke luar negeri sana, tukar guling semacam itu. Itu bisa terjadi, pemerintah bisa menetapkan itu. Makanya dengan impor-impor atau ekspor-ekspor kan ada yang approve ekspor, approve impor, yang sudah sepakati pemerintah, lu yang ngelakuin ini, lu yang handle impornya ya, segala macamnya. Dia sudah dipercaya. Jadi kalau kalian sudah dipercaya, tidak hanya oleh si teman transaksi kalian, tapi juga oleh pemerintah, men, duduk ngalir duit itu. Tapi sekali lagi, tingkat kepercayaan makin tinggi pula resikonya, makin tinggi pula hambatannya. Hati-hati. Hati-hati itu aja. Kunci utamanya adalah detail. Detail, paham, dan pandai melihat, mencerna kira-kira ke depan seperti apa untuk antisipasinya. Banyak melakukan tindakan antisipasi. Dan dituangkan semua di dalam kontrak penjualan tadi. Sehingga nggak akan, kalau sekali ada kerugian, nggak akan sebesar kalau kita tidak mencoba untuk bikin forecast yang benar. Seperti itu. Gitu ya. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi? Nanti saya kirim slide-nya ya. Saya kirim slide-nya melalui Google Classroom. Ya. Sekarang kirim slide-nya melalui Google Classroom. Kebetulan untuk LC sendiri, ya, bahas hari ini sudah selesai, sudah saya berikan berkaitan dengan masalah LC, ya. Kita akan lanjutkan minggu depan. Apa saya lupa minggu depan tuh. Tapi kalau nggak salah sampai dua minggu ya modelnya kayak gitu. Tapi ya kita lihat nanti lah. Kalau ada hal yang masih ingin dipertanyakan, silakan japri ke saya juga nggak ada masalah. Kalian tanyakan melalui Google Classroom juga nggak masalah. Kalian tanyakan juga menggunakan WA Group juga nggak masalah. Apabila itu bisa saya jawab, saya akan langsung jawab. Kalau tidak akan menjadi PR buat saya, akan saya sampaikan pada pertemuan berikutnya. Sekali lagi saya bertanyakan, apakah masih ada yang mau ditanyakan?
Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, maka saya akhiri perkuliahan ini. Terima kasih atas waktunya. Sampai ketemu lagi. Lebih kurang dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Oke, makasih ya. kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam.